Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, melalui teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Baiklah anak-anak, pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Yuk kita simak. Nah, anak-anak, pengertian kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasulnya yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Yang kedua, kitab Sabur. Kitab Sabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Namun Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Sabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Sabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya. Kemudian Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kitab berikutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.